Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, sahabat Sagupindo dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamika partikel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Tahukah adik-adik tentang bunyi hukum 1 Newton? Supaya lebih memahami konsep hukum 1 Newton, silahkan perhatikan animasi berikut ini. Ada sebuah gerobak yang diam, kemudian kita bisa menarik ke kanan maupun ke kiri gerobak tersebut dengan menggunakan manusia ini. Kita tempatkan manusia sebelah kanan, kita tarik dengan gaya ke kanan 50 Newton. Ini sebelah gaya yang bisa pada benda ini sama dengan 50 Newton ke kanan. Kita lihat apa yang akan terjadi dengan gerobak. Akan semakin tambah dan bergerak. Jadi kita akan bergerak ke kanan. Bagaimana kalau ditarik dengan gaya 50 Newton itu? Benda bisa bergerak ke sebelah. Sekarang kita lihat, seandainya ditarik dengan gaya ke kanan 50 Newton dan ke kiri 50 Newton, atau jumlah gayanya sama dengan 0. Benda yang awalnya diam ditarik dengan gaya ke kanan 50 Newton dan 50 Newton ini. Apa yang akan terjadi dengan gerobak ini? Kita lihat. Oh, ternyata gerobak ini tetap diam. Jadi benda yang awalnya diam tetap diam meskipun ditarik dengan gaya ke kanan 50 Newton dan ke kiri 50 Newton. Kita bisa melihat kalau ditarik dengan gaya ke kanan 50 Newton dan ke kiri 50 Newton, jumlah gayanya sama dengan 0. Sehingga dapat dikatakan jika jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda ini yang awalnya diam akan tetap diam. Kita lihat animasi yang kedua. Kita tarik benda ini, kotak ini bermasa 50 kg. Kita bisa tetap 50 atau bisa kita tambah dengan manusia yang ada di sini atau beban yang ada di sini. Nantinya kita tambahkan. Di sini ada beban 50 Newton dan 40 Newton. Kita dorong dengan gaya 100 Newton. Maka benda ini akan bergerak, kecepatannya bertambah. Nah, bagaimana seandainya jika gayanya kita hilangkan? Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0. Ternyata benda ini yang awalnya kecepatannya 10,1 meter per sekon, jika jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0, maka benda ini yang awalnya bergerak tetap bergerak terus. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari animasi kedua ini? Jika jumlah gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0, benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak. Dari dua animasi tadi dapat kita ambil kesimpulan, jika jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam maka akan terus diam, dan benda yang awalnya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan. Itulah bunyi dari hukum 1 Newton, yang secara matematis hukum 1 Newton dinyatakan dengan sigma F sama dengan 0. Artinya ada dua kemungkinan jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Yang pertama kemungkinannya adalah benda yang diam akan terus diam.
Dan kemungkinan kedua, jika benda itu bergerak, maka benda akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Berdasarkan animasi yang sudah kita lakukan tadi, dapat kita pahami bahwa suatu benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Benda yang mula-mula diam akan mempertahankan keadaan diamnya atau malas bergerak. Dan benda yang mula-mula bergerak akan mempertahankan keadaan geraknya atau malas berhenti. Sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya, baik diam atau bergerak, inilah yang disebut dengan kelembaman atau inersia. Dalam bahasa lain namanya kemalasan. Oleh karena itu, hukum 1 Newton dapat disebut dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Ukuran kuantitas kelembaman suatu benda adalah besaran massa. Semakin besar massa benda, semakin besar kelembaman benda, semakin sukar benda digerakkan atau dihentikan. Dalam keseharian, kita sering mengalami efek kelembaman, hanya kita mungkin tidak menyadari. Ketika kita berdiri di dalam bis yang sedang melaju kencang dan pengemudi menginjak pedal rem sekaligus untuk menghentikan bis, apa yang terjadi? Kita akan terdorong ke depan. Mengapa demikian? Sesuai hukum kelembaman, kita yang sedang bergerak ke depan bersama bis cenderung tetap mempertahankan keadaan gerak ke depan. Ketika bis berhenti mendadak, kita tetap mempertahankan gerak ke depan. Akibatnya kita akan terdorong ke depan. Berdasarkan contoh tersebut, dapat kita ambil hikmah perlunya menggunakan sabuk keselamatan. Setelah mempelajari hukum 1 Newton ini, harapan kami anak-anak saat mengendarai kendaraan atau khususnya mobil, gunakanlah sabuk keselamatan dengan benar. Kamu kok tidak pakai sabuk pengaman? Harus ya kak? Harus dong, supaya kita bisa mengurangi risiko kecelakaan. Ya sudah kak, aku pakai sekarang kak. Demikian adik-adik yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.